Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua anak-anak ibu yang soleh dan soleha? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus berdoa ya nak, semoga kita bisa tatap muka ya. Karena kami semua guru-guru sedang berusaha untuk mengadakan tatap muka ya, karena kalian sudah kangen semua ya sama Bapak dan Ibu guru juga sudah kangen sama kalian. Semoga kita lulus untuk tahap yang selanjutnya untuk mengadakan tatap muka. Ya nak ya, selalu berdoa kepada Allah. Semoga selalu dilindungi dalam kesehatan dalam hal apapun. Nah, anak-anakku sekalian, hari ini kita belajar SKI tentang kepribadian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya nak ya, ada yang tahu apa itu kepribadian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, Nabi Muhammad mempunyai pribadi yang sangat baik. Ya, baik terhadap manusia, terhadap hewan, dan terhadap tumbuhan. Itulah sikap pribadi Nabi Muhammad. Selalu kasih sayang kepada manusia, hewan, dan tumbuhan. Ya, Nabi Muhammad tidak membeda-bedakan kasih sayang antara yang satu dengan yang lainnya. Itulah sikap pribadi Nabi Muhammad. Nah, sekarang Ibu akan selanjutnya menjelaskan tentang ciri-ciri kepribadian Nabi Muhammad. Perhatikan ya nak. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari ciri-ciri kepribadian Nabi Muhammad. Ya, ada yang tahu apa saja ciri-ciri kepribadian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah, ciri-cirinya yang pertama adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selalu bersifat sidik. Ayo, ada yang tahu apa itu sidik? Sidik itu jujur dan benar. Ya. Sejak kecil hingga dewasa, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berbohong kepada siapapun, ya, dan dalam keadaan apapun. Makanya Nabi Muhammad disebut mempunyai sifat sidik. Ya, sidik itu artinya jujur dan benar. Ya, Nabi Muhammad nggak pernah berbohong. Ya, makanya Nabi Muhammad mustahil bersifat kizib. Kizib artinya berdusta, karena Nabi Muhammad nggak pernah berbohong. Ayo, siapa di antara kalian yang mempunyai sifat sidik? Ya, semua ya, ibu percaya anak ibu semuanya selalu berkata jujur dan benar kepada siapapun. Ya. Selalu kepada orang tua, tidak boleh berbohong kepada guru dan lain sebagainya. Harus selalu berkata jujur. Ya nak ya, karena orang yang jujur hidupnya akan tenang. Ya nak, itulah sifat Nabi Muhammad yang bersifat sidik. Ya, kita harus ikutin sifat Nabi Muhammad yang bersifat sidik, yang artinya adalah jujur dan benar. Yang kedua, Nabi Muhammad bersifat amanah. Ada yang tahu apa itu artinya amanah? Amanah itu artinya terpercaya. Ya, di sini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sangat amanah dalam segala hal apapun. Ya, makanya pada saat itu sebelum Nabi Muhammad menjadi Rasul, Nabi Muhammad dijuluki oleh kaum Quraisy itu sebagai Al-Amin, yang artinya orang yang dapat dipercaya. Ya, mustahil Nabi Muhammad bersifat hianat. Jadi Nabi Muhammad selalu mempunyai sifat amanah. Ya, orang yang terpercaya. Ya, makanya Nabi Muhammad sampai dijuluki dengan Al-Amin, yang artinya orang yang dapat dipercaya. Itulah sifat baik dari Nabi Muhammad. Yang pertama sifat sidik, yang kedua sifat amanah. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu Nabi Muhammad bersifat tablik. Siapa yang tahu apa itu tablik? Tablik adalah menyampaikan. Jadi di sini Nabi Muhammad selalu menyampaikan perintah dan larangan dari Allah kepada umatnya. Ya, beliau menyampaikan ajaran Allah kepada umatnya. Ya, tidak ditambah, tidak dikurangi, sehingga agama Islam menjadi agama yang sempurna sesuai ajaran Allah. Makanya mustahil Nabi Muhammad bersifat khidmat.
yang artinya menyembunyikan wahyu Allah. Semua wahyu selalu disampaikan oleh Nabi Muhammad kan. Maka itu Nabi Muhammad disebut mempunyai sifat tablik yang selalu menyampaikan. Ya nak ya. Nah, yang terakhir yaitu adalah Nabi Muhammad SAW bersifat fatonah. Ada yang tahu apa itu fatonah? Fatonah adalah cerdas. Ya, di sini Nabi Muhammad memiliki kecerdasan yang tinggi. Ya, sehingga mampu menyebarkan ajaran Islam. Nah, di sini mustahil Nabi Muhammad bersifat baladah, yang artinya bodoh ya. Disinilah Nabi Muhammad memiliki sifat yang cerdas dalam hal apapun. Bagaimana cara menyebarkan ajaran Islam supaya umat manusia mau mengikuti ajaran yang dibawakan oleh Nabi Muhammad, ajaran Islam. Ya, bagaimana caranya? Karena kecerdasannya akhirnya beliau mampu menyebarkan ajaran Islam. Ya, mustahil Nabi Muhammad bersifat baladah, yaitu artinya bodoh. Ya, semua kelas 4 ya. Semua kelas 4 mempunyai sifat fatona. Mudah-mudahan ya nak ya memiliki sifat fatona, yaitu anak-anak yang cerdas, memiliki sifat yang cerdas. Ya, paham ya nak ya? Nah, sekian dari Ibu penjelasan tentang kepribadian Nabi Muhammad ya. Semoga kalian paham apa yang Ibu jelaskan. Tolong didengarkan ya nak ya, dipahami. Ya, apa yang Ibu jelaskan tolong dengarkan, dipahami. Ya, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.